Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi, di sini saya akan membahas tentang teori media ekologi. Pernah nggak sih kamu merasa teknologi seperti media sosial, TV, atau bahkan buku diam-diam membentuk cara kita berpikir? Nah, itulah inti dari teori media ekologi. Teori yang nggak cuma membahas isi pesan, tapi cara media itu sendiri mengubah hidup kita. Yang pertama, secara singkat dan tokoh utama. Teori media ekologi pertama kali dikenalkan oleh Neil Postman, seorang kritikus media dan profesor komunikasi asal Amerika Serikat. Tapi, tokoh utamanya justru sang mentor, Marshall McLuhan, seorang filsuf komunikasi asal Kanada yang legendaris. McLuhan adalah orang yang memperkenalkan istilah terkenal, "The medium is the message." Artinya, media bukan cuma saluran informasi, tapi membentuk cara kita melihat dunia. Postman kemudian mengembangkan ide-ide McLuhan dan memperkenalkan istilah media ekologi pada tahun 1968. Yang kedua, proses perkembangan teori. Awalnya, fokus teori ini adalah perubahan dari budaya lisan ke budaya tulisan, lalu ke media elektronik. Seiring waktu, media ekologi berkembang untuk mengkaji semua bentuk media, TV, internet, gadget, bahkan algoritma media sosial, dan nampaknya terhadap pola pikir, struktur sosial, dan cara kita berinteraksi. Media bukan sekadar alat bantu, tapi lingkungan simbolik yang membentuk masyarakat. 3. Cara kerja media ekologi. Mudahnya begini, media sama dengan ekologi. Artinya, setiap media adalah bagian dari ekosistem komunikasi. Ketika media baru muncul, ia mengganggu ekosistem lama, mengubah cara kita belajar, berpikir, hingga bersosialisasi. Contoh sederhananya, buku menciptakan masyarakat yang fokus pada logika dan analisis. TV mempengaruhi budaya jadi visual dan cepat. Media sosial menyulap perhatian jadi 10 detik dan penuh scrolling. Teori ini melihat media sebagai lingkungan, bukan cuma teknologinya, tapi juga bagaimana ia meresap ke hidup kita. Keempat, contoh studi kasus dampak TikTok pada pola pikir remaja. Kasusnya, platform seperti TikTok bukan hanya media hiburan, ia menciptakan ekologi media baru. Informasi dalam bentuk video pendek, sekitar 15-60 detik, konten serba cepat, visual dan emosional. Penggunaan algoritma yang mengatur apa yang kita lihat, bukan kita yang memilih. Analisis menurut media ekologi TikTok. Menggeser budaya membaca, budaya melihat, dan mendengar cepat. Menurunkan rentan perhatian, membentuk cara berpikir cepat, dangkal, dan instan. TikTok tidak hanya menyampaikan pesan, ia mengubah lingkungan berpikir, dan budaya ini soal kontennya soal atau tidak, tapi soal bagaimana mediumnya membentuk otak kita. Nomor 5, penutup singkat. Kenapa ini penting? Teori media ekologi meningkatkan kita untuk tidak hanya mengkritis isi media, tapi juga struktur media itu sendiri. Karena media bukan cuma alat komunikasi, media adalah lingkungan tempat otak dan budaya kita tumbuh. Nah, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.